Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid kalah, Casemiro soroti blunder Militao. Real Madrid memulai 2022 dengan kekalahan di markas Getafe. Hasil itu tidak lepas dari kesalahan Eder Militao yang disoroti Casemiro. Madrid bertandang ke Alfonso Perez dalam lanjutan Liga Spanyol pada Minggu 2 Januari 2022. Pada laga ini, Getafe menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Getafe itu terjadi karena blunder Militao. Toni Kroos berhasil merebut bola dari lawan, lalu diteruskan kepada bek Brazil itu. Di dalam kotak penalti, Militao gagal mengontrol bola dengan baik sehingga Unal bisa menguasai bola untuk diselesaikan dengan sepakan mendatar. Setelah kebobolan, Real Madrid mendominasi total permainan. Sebanyak 14 percobaan dilepaskan dan upaya Luka Modric sempat membentur mistar gawang. Namun Madrid tak sanggup membongkar pertahanan rapat Getafe. Sebuah pertandingan yang sulit, laga yang berat, kata Casemiro. Kami harus adil, kami harus mengakui bahwa itu tadi sebuah kesalahan individu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Tapi tadi itu seorang pemain yang menjadi salah satu pemain terbaik di tim akhir-akhir ini. Tapi itulah sepak bola. Anda harus berhati-hati. Kami sudah berjuang dan berusaha, tapi kami harus mengubah ini. Kami harus memikirkan tentang pertandingan Copa del Rey sekarang. Sambung Casemiro. Lawan yang memasang 5 bek menjadi tantangan bagi Real Madrid di musim ini. Sebelum kalah lawan Getafe, Casemiro dan kawan-kawan juga hanya seri 0-0 kontra Osasuna yang mengusung sistem serupa. Bukan hanya Getafe, kami memiliki masalah ketika bermain melawan tim dengan 5 pemain bertahan. Kami tidak mendapatkan 3 poin di pertandingan-pertandingan itu, jadi kami harus terus bekerja, kata Casemiro. Jujur saja, Real Madrid kalah karena masih modal liburan. Carlo Ancelotti enggan mencari-cari alasan dibalik kekalahan Real Madrid dari Getafe Minggu 2 Januari 2022. Los Blancos menyerah 0-1 dalam lawatan ke Stadion Coliseum Alfonso Perez, pekan ke-19 Liga Spanyol 2021-2022. Madrid sedang melaju sangat baik di semua kompetisi dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka sudah lama tak terkalahkan dan memimpin klasemen Liga Spanyol dengan nyaman. Sayangnya kali ini Real Madrid tampak tidak seperti biasanya. Los Blancos kehilangan konsentrasi dan sulit membangun ritme. Kami menghadiahkan gol pertama pada mereka melalui pemain yang biasanya bertahan dengan sangat baik. Tidak banyak yang bisa dibahas soal laga ini, kecuali kami yang tampaknya masih butuh liburan, ujar Ancelotti. Kami tidak seperti tim yang sama yang menutup tahun lalu sebelum Natal. Kami kurang konsentrasi, kata Ancelotti. Ancelotti mengakui Real Madrid bermain buruk, jauh di bawah standar mereka tahun lalu. Namun, dia juga tidak yakin Real Madrid layak kalah di laga tersebut. Kami tidak pantas kalah di laga ini, hasil imbang mungkin lebih adil. Kami menghadiahkan gol kepada mereka dan kami berakhir kalah, sambung Ancelotti. Tim kami masih dalam mode liburan hari ini. Tidak mudah bermain lagi setelah berlibur selama beberapa waktu. Tapi itu bakal terdengar seperti mencari-cari alasan. Seperti yang saya katakan, kami tidak pantas menang. Tapi seharusnya kami juga tidak layak kalah, tandas Ancelotti. Eden Hazard sudah maksimal, tapi belum cukup untuk Real Madrid. Eden Hazard tidak bisa membantu Real Madrid menghindari kekalahan dalam duel tandang ke markas Getafe Minggu 2 Januari 2022. Los Blancos pulang dengan kekalahan 0-1. Ancelotti memutuskan mencadangkan Hazard untuk laga ini. Winger Belgia itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tapi tidak bisa berbuat banyak. Hazard diharapkan bisa membantu tim melepaskan diri dari tekanan. Sayangnya, kesulitan tim tampaknya semakin menyulitkan Eden Hazard. Keputusan bermain dengan Asensio dan Rodrigo adalah karena alasan teknis dari sesi latihan. Saya tahu mereka tidak akan main penuh selama 90 menit karena mereka sempat kena COVID-19. Buka Ancelotti. Jadi Hazard dalam kondisi lebih segar. Dia telah memberikan segalanya, tapi kami tidak bisa menciptakan banyak peluang. Selain Hazard, ada beberapa pemain Madrid yang tampil jauh di bawah standar dalam pertandingan kali ini. Ancelotti mengakui timnya bermain buruk, tapi tidak ada gunanya menuding pemain-pemain tertentu. Tidak ada pemain yang disalahkan. Sebagian pemain tidak bermain apik. Benzema juga tidak memberikan permainan terbaiknya. Kemarin, saya berbicara kepada pemain soal betapa puasnya saya dengan sesi latihan, sebab mereka tampak sangat baik. Namun, sepertinya pelatih juga masih dalam mode liburan saat ini, kata Ancelotti.
Dua catatan buruk Real Madrid usai takluk dari Getafe di Liga Spanyol. Real Madrid melakoni laga pekan ke-19 Liga Spanyol 2021-2022 dengan melawan tim papan tengah Getafe. Dalam pertandingan tersebut, Real Madrid kalah dengan skor 1-0. Sejak babak pertama dimulai, Real Madrid sudah mendominasi jalannya pertandingan. Menurut statistik dari laman resmi La Liga, Real Madrid menguasai bola hingga 73,7%. Selain itu, Los Blancos juga berhasil melepaskan 14 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun, kekalahan dari Getafe tetap meninggalkan catatan buruk bagi Real Madrid. Dilansir Bolasport.com dari Optajos, Real Madrid menorehkan 2 catatan buruk usai takluk dari Getafe. Catatan pertama berkaitan dengan gol Unal ke gawang Real Madrid. Gol tersebut menjadi gol tercepat kedua menjebol gawang Real Madrid di berbagai ajang kompetisi musim ini. Hanya gol dari pemain Celta Vigo Santimina yang mampu menjebol gawang Real Madrid lebih cepat. Unal mencetak gol ke gawang Real Madrid saat laga berjalan 8 menit 23 detik. Sementara itu, Mina sukses menjebol gawang Real Madrid saat laga baru berjalan 3 menit 19 detik. Sementara itu, catatan buruk kedua adalah berkaitan dengan penguasaan bola Real Madrid saat melawan Getafe. Dalam laga tersebut, Real Madrid mampu menguasai pertandingan dengan ball possession mencapai hampir 74%. Namun, Real Madrid gagal menang saat lawan Getafe. Rupanya Real Madrid telah melakukan hal yang sama dalam 3 laga lain pada musim 2021-2022, di mana berhasil menguasai bola lebih sering, tapi gagal meraih kemenangan. Momen itu terjadi ketika Real Madrid melawan Cadiz, Sheriff Tiraspol, dan Osasuna. Real Madrid takluk dari Sheriff Tiraspol di Liga Champions 2021-2022. Adapun saat melawan Osasuna dan Cadiz di Liga Spanyol, laga berakhir imbang tanpa gol. Soal transfer Kylian Mbappe, pelatih Real Madrid lebih peduli soal ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti masih ogah untuk memikirkan kemungkinannya hadir Kylian Mbappe dan Erling Haaland musim depan. Meski masih rumor, 2 bintang yang paling diburu klub besar ini kabarnya bakal gabung Real Madrid pada musim depan. Kylian Mbappe sepertinya bakal mulai negosiasi dengan Real Madrid, meski dia sudah bilang tidak akan gabung Januari ini. Ancelotti mengaku tidak tahu menahu soal transfer. Dia pun ogah terlalu memendulikan masalah itu. Saya tidak tahu soal itu, kami hanya berpikir soal kejar gelar. Ini waktu yang tepat karena kami kejar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol juga mulai, ujar Ancelotti. Ini periode penting, hal terakhir yang saya pikirkan yaitu apa yang terjadi pada 30 Juni nanti, kata Ancelotti. Ancelotti juga menyatakan dirinya juga tidak sabar menanti Santiago Bernabeu yang baru benar-benar rampung. Soalnya dia masih ingin duduk di bangku pelatih. Yang saya inginkan itu saat stadion baru dibuka, saya akan duduk di bangku pelatih. Saya ingin menang. Benar, saya masih tanpa gelar La Liga. Saya benar-benar ingin memenangkannya, kata Ancelotti. Terkait rumor La Liga ditunda karena COVID-19, Ancelotti mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. Kita pernah berhenti main dan ada beberapa laga tanpa pertandingan. Pandemi kali ini masih terkontrol dan kita harus maju terus, ujarnya. Real Madrid kalah dari Getafe. Ini dalih Thibaut Courtois. Real Madrid secara mengejutkan kalah 1-0 dari Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Kiper Madrid Thibaut Courtois membeberkan penyebab timnya kalah. Courtois berpendapat bahwa gol cepat babak pertama menjadi penyebab kekalahan juara Liga Champions 13 kali tersebut. Sebab setelah itu, Azulones langsung bertahan total sehingga timnya kesulitan untuk mencetak gol. Selalu sulit bermain di sini melawan tim ini. Mereka tidak kebobolan banyak gol akhir-akhir ini. Kami tahu kami harus bersabar, kata Courtois. Sayang sekali kami tertinggal di awal pertandingan. Itu menentukan cara mereka bermain dan memberi mereka ruang untuk bernafas. Kami menciptakan peluang, tapi itu tidak cukup, pungkas Courtois. Dengan kekalahan tersebut, Los Blancos gagal memperpanjang rekor 15 pertandingan tak terkalahkan mereka di semua kompetisi. Selain itu, ini merupakan kekalahan pertama yang didapatkan Real Madrid atas Getafe dalam 9 tahun terakhir. Kendati pulang tanpa poin, raksasa ibu kota Spanyol itu masih bercokol di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Mereka masih unggul 5 poin dari Sevilla yang membuntuti di urutan kedua. Akan tetapi, tim besutan Julen Lopetegui itu masih mempunyai tabungan 1 pertandingan.